firman Tuhan terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-4. Mari saya akan bacakan kepada kita. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Puji Tuhan. Sekali lagi, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ayat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekaligus mengingatkan kita semua tanpa terkecuali, kaya, miskin, aktivis gereja, baik pelayan Tuhan, orang-orang Kristen, semua kita diingatkan, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan. Saudara, hormati perkawinan itu. Bukan saja hormat terhadap perkawinan, tapi perkawinan itu harus menjadi sesuatu yang sakral di tengah-tengah gereja Tuhan. Berapa banyak kekasih dalam Tuhan hidup nikah yang gagal? Berapa banyak hidup nikah yang tidak harmonis? Berapa banyak hidup nikah yang hancur dalam perjalanan karena tidak hormatnya dengan perkawinan itu. Saya katakan kekasih dalam Yesus, perkawinan itu sungguhlah sangat sakral. Tidak main-main. Tidak laku. Itu bukan sakral, saudara. Yang sakral itu, dengar nanti bagaimana mereka berjanji dalam hidup pernikahannya. Aku mengasihimu, kaya miskin, sakit maupun susah, dalam penderitaan. Itu saudara, sakral itu. Sampai maut menjemput. Tidak boleh nanti pernikahan itu sampai ditambah kedua, ketiga, keempat, sampai ke-9, bahkan ke-13 loh. Dan tidak sah juga itu. Wah, itu bagaimana saudara-saudara? Dengar baik, bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Hancurnya pernikahan karena tidak menghormati perkawinan. Menghormati perkawinan berarti menjunjung tinggi. Ya, itu memang benar-benar punya nilai. Jangan dianggap pernikahan itu biasa-biasa saja. Kalau pernikahan itu kita mengerti sesuatu yang sakral, bukan biasa, dan pernikahan itu memiliki nilai lebih, maka pernikahan itu adalah pernikahan yang dikenang Tuhan. Kepada Immanuel dan Rahna, ini pernikahanmu adalah sangat sakral dan harus kau junjung tinggi ini. Buat pernikahan ini punya nilai lebih, harus kau hormati pernikahan. Sekarang kita lihat bagaimana kita memberi nilai lebih di tengah perkawinan. 1. Jauhkan dirimu dari percabulan. Ini ayatnya 1 Korintus pasal 6 18-20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Maka dikatakan jauhkan dirimu dari percabulan.
bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu ini adalah milik Tuhan dan sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Maka kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berilah nilai, hargailah pernikahan itu, hargailah perkawinan itu dengan tidak melakukan percabulan. Ya, itu cara menghargai nilai dari pernikahan itu. Di ayatnya yang ke-16, siapa yang ketemu? Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Ketika kau melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan itu cabul. Dan ketika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah berkeluarga mencari pemuasan atau tambahan di luar sana karena ada uangmu kau bayar, itu adalah cabul. Jadi kepada kita semua, ayo hormati perkawinan itu. Saat kau melibatkan juga pornografi dalam hubungan suami istri, cabul itu. Maka dengar baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Jangan pernah lakukan dan libatkan pornografi ketika kau melakukan hubungan suami istri. Dan itu cabul. Sayang dong orang Kristen tapi hidup dalam percabulan dan melibatkan pornografi dalam hubungan. Maka hormati perkawinan itu. Jauhkan dirimu dari percabulan. Alkitab yang ngajari kita yuk. Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, jangan bercabul. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya, sudah berzina, sudah cabul. Nah, kau libatkan pornografi, memandang saja sudah berzina. Kau buat itu pornografi, kau libatkan di dalam pernikahanmu, perkawinanmu, hubunganmu dengan istrimu, itu cabul. Hormati perkawinan itu dan hindari diri dari percabulan. Setan tidak suka melihat rumah tanggamu, rumah tangga kita bahagia. Setan ingin menghancurkan rumah tangga kita. Maka perlu hati-hati, perlu waspada. Immanuel, semua yang sudah berkeluarga ini bukan berarti sudah adem ayem. Dengar baik bahwa pasti setan itu tidak menginginkan kebahagiaan dalam pernikahan. Dia selalu mengincar kita supaya hancur, rusak. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka perlu hati-hati, perlu waspada supaya tidak bisa dihancurkan. Selain waspada, apalagi harus kuat dalam rohani. Harus punya kekuatan rohani, baru kita bisa bertahan menghadapi tipu daya si iblis itu. Contoh kita lihat, Yesus saat dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh si iblis itu. Tidak dari satu sisi saja, jadikan batu ini roti, tidak. Tapi Yesus membawanya ke hubungan baik Allah. Jatuhkan dirimu, ada malaikat yang menatangmu. Kalah juga, ada firman kata Yesus. Lalu dibawa lagi ke sebuah gunung. Kau lihat itu semua keindahan dunia, saya berikan itu kepadamu jika kau sujud menyembah kepadaku, kata setan, kata iblis itu. Tapi Yesus, dia tetap bertahan
Dan dia memang Tuhan. Dia punya firman dan dia adalah firman. Contoh yang lain yang punya kekuatan rohani, maka penting kuat secara rohani itu, yaitu Ayub. Lihat Ayub itu kalau di pasal 1 ayat 1 dibilang dia saleh, dia takut akan Allah, dia beribadah. Saudara-saudara perhatikan, ketika semua yang dipunyainya hancur, hilang dari hidupnya, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Tidak berubah, saudara-saudara. Anak 10 habis, dia terus bisa ikut Tuhan. Harta yang dia punya karena dia memang orang yang terkaya pada masa itu, dia tetap bertahan walaupun itu habis. Kuat secara rohani. Kalau kita kuat dalam rohani, maka terpaan apapun, goncangan apapun yang ada, apapun yang terjadi dalam keluargamu, maka engkau akan kuat. Maka sekali lagi kepada kita semua mempelai berdua, miliki kekuatan rohani. Suka berdoa, baca firman, miliki kekuatan rohani itu. Sekalipun semua yang dimiliki Ayub tadi hilang, tapi dia tetap kuat dan tetap mengikut Tuhan dan tidak berubah. Mari kepada kita semua, yuk bangun relasi kita dengan Tuhan baik. Dan kepada mempelai berdua, bangun relasi dengan baik. Tadi malam kita sudah dengar firman, yaitu hidup bersama Tuhan selamanya. Puji Tuhan. Mari, ini yang menjadi bagian kita tadi malam dan pagi hari ini juga. Nah, kepada anak-anak muda yang belum berkeluarga juga saya ingatkan, jaga kekudusan hidupmu sebelum engkau melangkah kepada pernikahanmu yang akan datang. Jaga kekudusan ranjangmu sebelum kau masuk ke dalam pernikahan yang akan datang. Jangan lakukan yang tidak-tidak, apalagi sampai berhubungan sebelum kau menikah. Pernikahan kudus itu ya apa toh? Ya memang benar-benar kudus, belum dijamah, itu loh pernikahan kudus. Acap kali gereja itu bilang pernikahan kudus, pernikahan kudus piye nek ndak kudus lagi. Pernikahan kudus itu ada tandanya loh, Alkitab yang bilang. Ya, mau dikasih tandanya? Tak lihatkan tandanya di dalam Alkitab. Alkitab loh yang bilang. Mau? Tak tunjukin pernikahan kudus itu seperti apa? Halo, mau? Mau, oke. Lihat Ulangan pasal 22 ayatnya yang 16 dan 17 yuk. Dengar baik. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya. Perhatikan 16. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya. Lalu ia menjadi benci kepadanya. Ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan kepada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Udah tahu ya? Tahu. Harus ada tanda keperawanan. Kalau sampai lagi, tidak dapati tanda keperawanan, dibentangkan kain. Ya. Jadi pernikahan itu harus hormat. Dan jangan bermain-main dalam pergaulanmu selama kau masih muda. Halo anak-anak muda yang masih belum menikah, jaga hidup pernikahan ini. Jaga ranjang pernikahan itu. Ya. Jadi tidak ada pernikahan kudus istilahnya kalau sudah sampai terjadi hubungan sebelumnya. Kalau kita itu dulu, minta ampun sama Tuhan. Amin. Halo. Kitakah itu dulu minta ampun sama Tuhan. Ternyata aku tidak hormat dengan perkawinan ini.
tidak menjadikan pernikahan itu sesuatu yang sakral. Saya tidak hormat. Dan bertobatlah sekarang. Itulah bukti menghormati perkawinan. Yang lain ini ayatnya. Kejadian 1:28 ini bukti hormat kita kepada perkawinan itu. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberkati manusia pertama dulu, baru dibilang beranak cucu. Tidak dibilang berhubungan dulu baru diberkati, betul? Diberkati dulu, baru kon beranak cucu. Ya, jadi itu kudusnya pernikahan. Itu hormatnya pernikahan. Ayo buat itu yang di atas. Itu yang tertinggi. Puji Tuhan. Supaya diharap kita bisa mengerti, menghormati pernikahan itu. Bahwa pernikahan itu memang benar-benar kudus. Bukan sudah dijalani dulu, baru datang. Kau pun melecehkan Tuhan itu. Kau lecehkan Tuhan, tidak hormat kau kepada Tuhan. Kalau sudah begitu, kasih tahu kepada anak-anak kita kemudian. Jangan sampai terjadi yang begitu. Nah, siapa sih yang ke surga kalau begitu? Ya memang banyak, maka dibilang banyak yang dipanggil, sedikit yang iyalah. Tidak semua orang Kristen itu ke surga. Banyak yang tidak kudus. Tidak banyak yang tidak kudus itu. Ayo. Yang kedua, bagaimana kita memberi nilai lebih kepada pengkawinan? Yuk, klik. Gelorakan cinta dalam pernikahan. Iya, gelorakan cinta pernikahan. Terus menyala. Klik. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Tidak bisa dinilai itu. Kalau cinta itu digelorakan, lihat itu tadi katakan, air yang banyak tak dapat memadamkan. Tidak ada memadamkan apapun kalau cinta itu terus digelorakan. Sekalipun sungai-sungai besar ingin menghanyutkan, tidak. Dibayar dengan nilai harta, dengan uang yang banyak pun, kalau memang cinta itu kau gelorakan, tidak ada yang bisa menggoyahkan hidup pernikahanmu. Ditawarkan apapun, kau pasti kuat. Gelorakan cinta dalam pernikahanmu. Jangan cuma 2 bulan, 3 bulan, setahun ini. Sesudah punya anak besok, lah udah. Gue suruh sama anakmu. Dah gitu lagi. Gelorakan cinta. Sampai punya anak, kakek nenek, teruslah cintamu itu gelorakan. Dan makin kuat, amin. Harus makin kuat. Jangan cuma sementara, gelorakan cinta. Puji Tuhan. Itu yang penting. Waktu pacaran saya tersandung, aduh kasih juga. Gitu saudara. Lu udah jadi, udah punya anak 2, 3, kesandung. Ben. Jangan. Gelorakan cinta. Gelorakan cinta. Jangan pada waktu pacaran pegangan tangan, ocong nanti lepas. Lah sesudah itu, alah, wis tuwa wae pegang-pegangan. Lah ya. Saya salut loh kalau ada jalan pagi tua-tua masih sudah belum mungkin satu kaki dorong dengan kursi roda, saya menangis itu Bapak Ibu betul.
Aduh, cinta itu kuat ya. Tidak ada yang bisa silam. Tidak ada sungai yang bisa menghanyutkan. Tidak ada uang yang bisa membayar. Hebat loh cintanya itu. Bapak Ibu. Ayo kalau begitu nanti kita, termasuk aku, bukan cuma kalian. Aduh, itu luar biasa. Mungkin kita merasa, iya, tapi aduh luar biasa. Orang melihat kita seperti itu, aduh berjalan bersama, bergandengan tangan, didorong ketika satu udah mulai tak kuat berjalan, hebat. Saya salut dengan orang begitu. Saya berdoa, Tuhan, bokek no aku menuju. Gelorakan cinta, supaya bisa begitu, gelorakan cinta. Lihat lagi yang ketiga. Tetaplah setia. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jangan sampai kasih dan setia itu meninggalkan kita. Tapi Alkitab bilang, kalungkan itu di leher. Pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Immanuel Rahman. Tidak ada yang kedua dan tidak ada yang ketiga. Itu sakral. Sakral kan? Kita terikat dalam pernikahan, dalam Korintus bilang, selama masih hidup. Putus itu semua ketika dipisahkan oleh kematian. Kalau tidak, terus janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Satu kali pernikahan. Matius 19:6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Satu kali seumur hidup. Inilah yang kita lihat, bagaimana kita memberi nilai lebih kepada perkawinan. Jauhkan diri dari percabulan, gelorakan cinta, tetaplah setia. Hari ini pernikahan dua saudara kita, Immanuel dan Ratna. Ingat kepada kalian berdua, pesan selama bimbingan pernikahan. Hari ini kau diberkati menjadi suami istri dan resmi. 1 tahun ke depan kau punya anak pertama. Beban ekonomimu akan bertambah. Sekarang mungkin kau bisa makan dengan 20.000. 1 tahun ke depan ada anak. Saya punya pengalaman yang saya kasih hanya SGM dulu 200 gram. Itu per minggu habis loh. 4 dos 200 gram, 800 gram lah. Saya tidak bisa langsung beli yang 800 gram, tidak ada uangnya. Tak beli kecil-kecil, walaupun itu lebih mahal jatuhnya. Tapi ingat, ada beban tambahan 1 tahun dari sekarang. Kalau 20.000 kau bisa hidup suami istri, 1 tahun ke depan harga susu 200 gram itu bisa 30.000 per minggu. Kau sudah tambah beban ekonomimu 120.000 per bulan. Lalu saya bertanya kepada kalian berdua, rencananya anakmu piro? Saya kasih tahu pada Bapak Ibu. 2 rencananya. Puji Tuhan, itu keluarga baik. Saya cuma 2. Lalu aku bilang, tapi kalau sampai kebablasan 3 ya, habis stopannya 2. Bisa loh terjadi. Dengar-dengar orang itu sudah SMA anaknya datang lagi anak. Itu, lah itu seperti Bu Puri ini salah satu nih. Kebablasan. Dia lahir anak udah SMA ya. Nah, begitu. Udah SMA loh. Jadi memang rencanamu 2, puji Tuhan. Artinya begini loh. Kalau 2 anakmu dalam 5 tahun kau buat program begitu, tambah lagi beban ekonomimu. Selama 5 tahun ini kau pelihara anak ini, sebelum adiknya datang, tambah beban ekonomimu. Masuk sekolah. Itu kemarin kita sudah lihat. Biayamu bertambah. Tapi jangan takut, burung di udara Tuhan pelihara. Saya merasa. Amin. Penghasilan saya tidak sampai 700.000 waktu menikah. Dan
ketika berpernikahan kami hanya makan nasi kucing karena ada 25.000 lagi uang, hanya bertahan berapa hari. Wis ngeri. Tapi kalau diomong begini nanti kepada jemaat, oh ini pendeta ini kok iso kekurangan. Memang dulu begitu. Tapi saya tidak pernah tunjukkan itu satu kekurangan. Tapi saya kok menyesal sama Tuhan begitu. Tuhan, jadi ini kau berkati, kok aku begini, gitu. Tapi ingat, yang saya maksud begini, itu tambahan beban ekonomi. Jadi mulai dari sekarang, selesai acara sebentar siang, atur rumah tanggamu, atur keuanganmu, hati-hati, jangan boros, jangan suka senang-senang, pergi ke sana jajan, pergi ke sana jajan. Sekarang ini mahal kok, maka saya tidak pernah jajan aram. Kemarin saya ajak jajan anak dua ini karena datang dari Sumatera, tak pikir jajan dulu hanya nasi kucing 150.000, tinggi 150, tapi orang 6 ya, tapi nasi kucing loh. Tapi untuk pekerjaan Tuhan jangan pelit. Iya, saya mau ingatkan, sama pekerjaan Tuhan jangan pelit. Kau lebih baik pelit kepada dirimu daripada untuk pekerjaan Tuhan. Saya kasih tahu, jangan pernah pelit jadi untuk pekerjaan Tuhan. Boros berkorban untuk pekerjaan Tuhan, tidak apa-apa. Tapi jangan juga, wis jari ini harus memberi cowok sampai kebablasan juga kau itu ya. Tapi kalau itu imanmu, yakin. Kalau itu yakin. Om Elia aja di tepi sungai Kerit tidak apa-apa dipelihara sama burung gagak, ya kan? Tapi saya mau bilang itu sesuai dengan imanmu. Sekali lagi jangan pernah pelit dengan pekerjaan Tuhan. Harus. Yang berikutnya, nilai isi dari konseling kita, pembimbingan pernikahan kita kemarin. Karya keselamatan itu diawali dari mana? Dari rumah tangga. Kalau tahun depan Tuhan izinkan kau menikah, ayo bawa kepada Tuhan, serahmu pada Tuhan. Bawa sekolah minggu. Bawa ibadah sore, jangan bilang sawan. Kita orang Kristen masih takut dan bilang sawan loh untuk membenarkan diri tidak ibadah. Nanti naik surup-surup, ada setan. Anakku ini berangkat dari rumah 5:30 jauhnya ke Mojosongo. Kebusuan, tak bawa terus. Hujan, tak mantau, tak bungkusin, nah ini gendut tuh. Iya, sehat. Orang tahu tak kasih lampu-lampu di bawah, dah hari-harinya tak buat tak tanam lagi. Orang tak lampu. Nikahnya juga suruh pisang, ya semua. Tapi bukan menantang maksudnya. Tapi saya bilang ternyata begitu. Ada orang dikasih petelot, dikasih buku, dikasih dok, dikasih idiot. Mau jadi presiden yang idiot, nggak bisa. Menteri nggak bisa. Mau jadi lurah pun kau nggak akui kalau dia idiot. Ini jalannya bisa kalah. Orang idiot. Ya, kalau dikasih dok, dikasih buku, ben pintar rokok membeli. Ya. Dilamponi misalnya. Dan jangan, harus punya pertobatan kita. Berubah. Ya berubah. Puji Tuhan. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Ajari anakmu firman, kasih tahu pada waktu duduk, pada waktu tidur, tempelkan di gerbang, tempelkan di semua. Ingatkan anak-anak itu. Besok kau punya anak, lakukan itu. Ajarono anakmu kebenaran firman. Ajarono cerita. Jangan ceritakan kancil dan buaya suka ngapusi. Jangan. Cerita-cerita tentang Yusuf yang dijual, tentang Sadrak Mesak Abednego dibuang ke api, Daniel dibuang ke gua singa. Wah itu didengar anak-anak, hebat itu ceritanya. Itu Pak, singanya gini, maaf orang kan mesti gitu. Cerita yang menunggu daripada kancil buaya tidak ada itu. Puji Tuhan, jangan. Itu sampaikan berulang-ulang, bukan sekali, ulang-ulang. Kalau sampai anak kita ucul, kesalahannya adalah di orang tua yang pertama, kedua kali di gereja. 1 Timotius 5:8.
Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, termasuk sanak saudara, apalagi seisi rumahnya termasuk anakmu, orang itu murtad sampai begitu, dan lebih buruk dari orang tak beriman. Padahal bapak ibunya orang percaya, tapi anakmu jadi. Karya keselamatan itu diawali dari dalam rumah. Maka anak-anak kita ajari benar dengan firman. Ajari berulang-ulang. Kalau sampai keluar, itu adalah kita. Apalagi saya. Tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, lu keluarga saja dituntut. Apalagi seisi rumahnya, anaknya termasuk, orang itu sampai murtad, lebih buruk dari yang tidak beriman itu. Memang kalau sampai kita yang begitu, lebih buruk dari orang yang sebelumnya. Bisa jadi Februari kau sudah punya anak. Kita sama, Februari nikahku tanggal 9. Kau 13 ya? Bedanya berapa hari? 4 hari bedamu dengan bedaku. Langsung lahir ini tanggal 3 Februari. Hebat, jos. Bisa lebih cepat, kalau bisa Januari sampai bulan Desember juga bisa loh. Kalau Tuhan izinkan Desember sampai ke Februari sama seperti aku punya anak. Maka dari saat itu biayamu bertambah. Desember besok Natalan tambah itu biaya. Januari udah berapa popok kau beli? Ya, udah berapa? Dus susu. Wis, elingo. Tapi jangan pelit sama pekerjaan Tuhan. Jaga anak itu dan bawa kepada Tuhan. Yang alah nanti tahu dewe, dah akan belok besok dia orang yang nakal, bukan salah siapa-siapa orang tua. Tuhan Yesus berkati.